Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib bersama dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan masuk ke bab terbaru yaitu mengenai peluang. Nah, bagaimana video hari ini? Yuk disimak video Ibu berikut ini. Nah, hari ini kita masuk ke bab terakhir di semester 2 yaitu mengenai peluang. Nah, peluang mungkin kalian sudah paham sedikit maknanya. Sekarang Ibu jabarkan lagi. Peluang adalah suatu kemungkinan dari percobaan atau kejadian yang diinginkan. Nah, jadi sebenarnya peluang itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh yang paling sederhana aja, misalkan kalian mau main basket atau mau main futsal atau sepak bola atau apapun, biasanya kan untuk memulai pertandingan itu biasanya wasit itu melemparkan koin. Nah, misalkan siapa yang keluar angka maka tim A yang duluan main. Nah, itu sebenarnya sudah menerapkan konsep peluang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam peluang itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada titik sampel, terus ada ruang sampel. Nah, apa maknanya? Kalau titik sampel kan kejadian yang diharapkan. Jadi maksudnya aja, misalkan tadi wasit melempar satu buah koin, lalu misalkan wasit menginginkan bagian angka yang muncul. Nah, berarti itu dinamakan dengan titik sampel, artinya kejadian yang diharapkan. Kejadian apa yang diharapkan? Yaitu munculnya angka di saat pelemparan koin tadi. Nah, terus ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu semua kemungkinan kejadian yang terjadi. Nah, tadi kan titik sampelnya, misalkan yang kita inginkan itu adalah munculnya angka. Sedangkan ruang sampel itu semua kemungkinan kejadian yang terjadi. Jadi pada saat melempar koin yang mungkin terjadi itu kan ada dua, bisa muncul angka atau bisa muncul yang keluar itu sisi gambar. Nah, jadi ruang sampel artinya ada dua macam ruang sampelnya, ada angka dan juga gambar. Nanti beda lagi kalau misalkan dadu yang dilempar, berarti ruang sampelnya itu ada 6, karena dadu kan yang muncul bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, sampai angka 6. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, nah untuk menentukan peluang itu kita bisa pakai rumus yang Ibu tuliskan di sini. Nah, PA sama dengan NA per NS. PA ini adalah peluang kejadian A atau peluang kejadian yang diinginkan. Nantilah kejadian apa yang diinginkan tergantung soalnya. Untuk A di sini ini kada mutlak A, bisa aja B, bisa aja C. Ini cuman sebagai simbol aja. Nah, selanjutnya untuk NA itu adalah banyaknya titik sampel A. Sedangkan NS itu banyaknya ruang sampel. Jadi intinya adalah peluang itu adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami, ini kita langsung masuk aja ke contoh soal. Misalkan nomor 1 di sini Ibu bacakan, dari pelemparan satu buah dadu berapa peluang munculnya? Angka 4, terus angka ganjil. Kita bahas yang bagian A dulu. Nah, kita cermati dari soal, dari pelemparan satu buah dadu, artinya kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu. Yang kita inginkan adalah muncul angka 4. Yang harus kalian cari pertama kali, saran Ibu itu adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel itu kan adalah semua kemungkinan kejadian yang mungkin muncul. Jadi dari satu buah dadu tadi, kemungkinan apa saja yang muncul? Nah, dadu tuh kan ada 6 mata. Jadi yang bisa muncul, bisa aja nanti muncul angka 1, bisa muncul angka 2, bisa muncul angka 3, sampai dengan angka 6. Nah, ya kan? Bisa aja muncul 1, 2, 3, sampai dengan 6. Nah, sekarang kita hitung. Berarti ada berapa buah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, artinya banyaknya ruang sampelnya itu ada 6. Nah, ini dapat sudah ruang sampelnya. Sekarang kita masuk ke titik sampel. Misalkan aja NA. Oke.
NA itu kejadian yang diinginkan. Kejadian apa yang diinginkan oleh soal? Munculnya angka 4. Nah, di dalam dadu ini angka 4 itu ada berapa buting? Cuman ada satu loh angka 4-nya. Berarti kita anggap angka 1 tuh ada sebuting. Nah, Ibu tulis kayak gini lah. NA-nya kan munculnya angka 4. Angka 4 di dalam dadu tuh, di dalam ruang sampel ada berapa buting? Nah, ada satu aja. Nah, berarti satu di sini. Lalu gimana cara menentukan peluangnya? Berarti tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. PA sama dengan NA dibagi NS. Ibu tuliskan aja rumusnya. Nah, NA-nya tadi berapa? NA-nya adalah 1. Nah, NS-nya berapa? Ruang sampelnya ada 6. 1/6 sudah sederhana. Berarti inilah peluang munculnya angka 4. Nah, sekarang kita langsung ke 1B nih, Ibu bahas dulu. Nah, karena soalnya masih sama, percobaannya yang kita inginkan itu 1 buah dadu. Berarti ruang sampelnya masih sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti totalnya ada 6. Sekarang yang membedakan itu adalah titik sampelnya. Nah, titik sampelnya itu kejadian yang diinginkan. Di soal menginginkan angka ganjil. Misalkan nih NG lah karena ganjil. Nah, boleh misalkan seperti ini. Nah, angka ganjil berarti sekarang kita cek pada ruang sampel angka ganjil itu angka berapa saja. Misalkan angka 1 ya. Angka 1, terus angka 3, angka 5. Nah, ada berapa buah nih yang ganjil? Nih, Ibu tuliskan dulu di sini ya. Sorry. Angka 1, angka 3, dan angka 5. Berarti ada 3. Nah, sudah ketemu titik sampelnya. Langsung aja kita tentukan peluangnya. Nah, peluangnya adalah NA karena kita pakai G, berarti NG dibagi NS. Nah, titik sampelnya berapa? 3 dibagi dengan NS-nya berapa? Ruang sampelnya 6. Bisa disederhanakan? Bisa, masing-masing bagi berapa? Bagi 3 ya. 3 bagi 3 itu adalah 1. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, berarti peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan 1 buah dadu adalah 1/2. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, 2 dadu dilempar bersama, peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah. Nah, bedanya antara soal nomor 2 dengan yang nomor 1 tadi kan pada percobaannya. Jadi kalau nomor 1 tadi 1 dadu dilempar, kalau nomor 2 itu 2 dadu dilempar bersama-sama. Nah, kalau kita pikirkan, ini langsung aja Ibu lah. Nah, jadi kan kita mau menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Kalau satu dadu, nah nih kan kayak tadi. Kalau 1 dadu itu kan yang mungkin terjadi bisa angka 1, bisa angka 2 yang muncul pada saat dilempar, bisa muncul angka 5 atau muncul angka 4 sampai angka 6. Nah, kalau misalkan 2 dadu dilempar bersama, nah misalkan nih Ibu punya 2 dadu lah. Ini anggap aja dadunya sama-sama mata 6. Jadi pada saat Ibu lempar secara bersama-sama, oke, Ibu ulangi ya. Set. Oke. Nah, bisa muncul angka 2 atau muncul angka 6. Jadi maksudnya ada 2 angka yang berbeda di sini. Nah, jadi untuk menentukan banyaknya ruang sampel, jika ada 2 buah dadu, maka kalian bisa menggunakan tabel. Oke, tabelnya itu caranya, ini Bu hapus aja ya. Cara menentukan tabelnya, karena dadu itu ada 6, berarti Ibu buat ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ke bawahnya nanti juga 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, harusnya ini pakai penggaris. Ibu rapikan sebentar ya. Sudah.
karena tadi kan 2 dadu, anggap aja yang ke kanan atau mendatar itu adalah dadu pertama. Dadu pertama tuh kan bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, sedangkan dadu yang kedua itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang untuk menentukan ruang sampelnya tinggal kita isi kayak mengisi tabel perkalian. Berarti kan ini 1 dan 1. Artinya muncul angka 1 dan angka 1. Sekarang ke sini bisa muncul angka 2 dan angka 1. Bisa muncul angka 3 dan angka 1. Bisa muncul angka 4 dan angka 1. Bisa muncul angka 5 dan angka 1. Bisa muncul angka 6 dan angka 1. Di sini berarti bisa muncul angka 1 dan angka 2. Sekarang bisa muncul angka 2 dan angka 2. Bisa muncul angka 3 dan angka 2. Kalau misalkan di sini berarti berapa? Berarti ada angka 4 dan angka 5 dan seterusnya. Ibu isi dulu ya. Ibu isi ruang sampelnya atau kejadian yang mungkin terjadi. Berarti NS-nya nih Ibu tulis di sini. NS-nya adalah, nah kita hitung dari sini sampai sini tuh ada berapa? Ini kan 1 2 3 4 5 6. 6 berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, totalnya semuanya ada 36. Kalau tidak percaya hitung aja ya manual dari sini sampai ke sini jumlahnya ada 36. Tuh untuk ruang sampelnya. Sekarang kita masuk ke titik sampel. Titik sampel itu kan kejadian yang diinginkan pada soal. Kejadian apa yang diinginkan? Munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, berarti mata dadu yang berjumlah 7 yang diinginkan. Sekarang kita cek yang mana yang jumlahnya 7. Nah, kalau yang ini kita cek 1 tambah 1 kan 2, bukan 7. Kalau yang ini 2 tambah 2, 4, bukan 7. Yang mana yang jumlahnya 7? Nah, kalian cari di semua ruang sampel yang ada di sini. Ini kan ini 7 nih, 1. Terus ada lagi kah? Ini 7 juga. Nah, ini 7 juga kalau kita jumlahkan angkanya. 3 tambah 4, 7 juga. 2 tambah 5 juga 7. 1 ditambah 6 juga 7. Ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, kalau sudah kita tentukan, berarti tinggal kita hitung ada berapa banyak titik sampelnya yang jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada 6 titik sampelnya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7 adalah, berarti titik sampelnya tadi kan N7 dibagi dengan NS. Ke bawah sini ya. N7 nya adalah 6 dibagi dengan NS. Ruang sampelnya 36. Bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing bagi berapa nih? Bagi 6 ya. 6 bagi 6 kan 1. 36 bagi 6 itu adalah 6. Nah, ini sudah paling sederhana. Nah, jadi ini jawabannya. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 1/6. Nah, jadi untuk peluang itu jawabannya pasti berupa pecahan lah, dan dia tidak lebih dari 1 jawabannya. Kalau misalkan jawaban kalian 2, 3, 4, itu dipastikan jawaban kalian pasti salah. Nah, untuk pembelajaran peluang hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di classroom. Seandainya ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.